Ngakak tolak AHY jadi Cawapres Anies, JK bikin kader Demokrat kepanasan, ditulis oleh Ferry Padli dari Suward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Koalisi PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat selalu menarik untuk dibahas. Pasalnya semakin hari koalisi ketiga partai itu semakin gak jelas. Pertama, diawali oleh Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Kemudian Anies dibajak oleh Partai Demokrat dengan memaksa ia duet bareng AHY. Tapi Anies hanya senyum-senyum saja sembari menggantung AHY. Ia tidak pernah sekalipun mengatakan setuju cawapresnya adalah AHY dan menolak juga tidak. Hingga kader Demokrat terus-terusan meyakinkan publik lewat Twitter bahwa AHY adalah pasangan terbaik bagi Anies. Berikut diantaranya pernyataan jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang berseliweran di dunia maya. Kami melihat Mas AHY dan Mas Anies bertemu, berdialog atau berdiskusi itu seru, kayak dua pendekar di tingkat tertinggi lagi jajal pukulan, tetapi saling mengisi satu sama lain. Asik. Selanjutnya PKS tidak mau kalah. Partai yang pernah dipimpin oleh Lutfi Hasan Ishak itu juga mengajukan cawapres untuk Anies, yakni Aher. Diketahui si Aher ini merupakan mantan gubernur Jabar 2 periode. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Jabar merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pada Pilpres 2019 lalu saja, daerah ini memiliki daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 33 juta, 4 kali lipat jumlah DPT DKI Jakarta. Sepertiganya saja bisa direbut oleh Aher, jelas bisa menambah suara yang signifikan. Hal inilah yang kemudian membuat PKS PD mengajukan kadernya yang juga suami Neti Prasetyani itu. Jadi, masing-masing partai berebut cawapres kini. Tidak ada yang mau mengalah. Hingga Surya Paloh sempat patah semangat dan mengatakan gak masalah Demokrat dan PKS gagal berkoalisi dengan Nasdem. Nasdem tidak ada beban sama sekali. Wajar juga sih Paloh ngomong gitu karena dia yang deklarasi Anies duluan kok. Malah dua partai tersebut berebut minta jatah wakil. Kan gak ada akhlak itu namanya. Padahal Nasdem bisa saja punya wakil sendiri untuk Anies. PKS dan Partai Demokrat malah mencak-mencak. Intinya, ketiga partai tersebut sedang berebut kue saat ini. Kelihatan saja mereka kompak dan duduk bareng, padahal aslinya terdapat rivalitas yang kencang di sana. Jadi wajar bila kemudian cawapres independen seperti Novel Bamukmin dan Aldi Taher mundur secara teratur. Karena keduanya menyadari yang dilawan gajah, bukan Farhad Abbas atau Narji Cagur. Ternyata yang pengen jadi penentu cawapres Anies tidak hanya 3 partai itu, tapi ada juga yang lain. Pertanyaannya siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan mantan Wapres Yusuf Kala? Si JK ini meskipun dia bukan ketua umum partai, tapi pengaruhnya sangat kuat terhadap Anies. Sudah bisa dipastikan mantan Menteri Pendidikan itu lebih patuh sama dia daripada sama Paloh. Karena JK lah yang mempengaruhi Prabowo agar mau mengusung Anies sebagai Cagup DKI 2017. Dan jauh sebelum itu, hubungan JK dan Anies sudah berlangsung cukup lama. Keduanya sama-sama HMI. Sampai-sampai Anies menyebut JK adalah orang tuanya. Nah, baru-baru ini JK bersuara soal kriteria cawapres Anies. Ia mengatakan sebaiknya Anies pilih cawapres bukan karena popularitas dan elektabilitas. Wakil itu pertama dinilai bukan popularitas, tapi bagaimana dia pengalaman membantu presiden. Coba lihat semuanya, ungkap JK. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun mencontohkan Ma'ruf Amin dan Budiono. Keduanya tidak memiliki elektabilitas dan popularitas, tapi berhasil terpilih jadi wapres. Hingga seperti tanpa bersalah JK mengatakan, popularitas bukan menjadi tolak ukur yang kerap dipakai, tapi yang paling penting adalah rekam jejak atau riwayat kerja. Tidak pelak pernyataan tersebut bikin kader Partai Demokrat kepanasan, karena selama ini yang diagung-agungkan kader partai berlambang bintang BRC itu adalah elektabilitas dan popularitas AHY. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa riwayat kerja AHY nggak ada. Atau bisa dibilang ia nol prestasi selama memimpin Partai Demokrat. Tanpa tadang aling-aling, anak buah AHY pun langsung mengskakmat JK. Kasih saja anak muda Pak, yang pengalaman seperti Bapak, begitu jadi wapres Pak Jokowi mendem juga. Yai Ma'ruf begitu jadi wapres Jokowi sama saja. Udah deh, kasih yang muda aja biar bisa lari kencang. Ujarnya tampil di TV Cipta Panca Laksana yang juga menjabat sebagai Deputi Isu dan Narasi Bakomsra Partai Demokrat. Asli bikin ngakak, JK dikatain mendem oleh Cipta Panca Laksana. Lagian juga kalau AHY larinya kenceng, mending jadi atlet lari saja dia daripada jadi cawapres. Siapa tahu nanti bisa dapat medali perunggu di Pekan Olahraga Nasional atau PON.
Begitupun dengan Andi Arief yang menjabat sebagai Kepala Bapilu Partai Demokrat dengan cadas mengatakan mustahil Anies akan memilih cawapres tanpa popularitas. Lantas kalau bukan AHY, siapa cawapres pilihan JK? Dia cenderung lebih memilih Hovifah Indar Parawansa karena jelas rekam jejaknya. Hovifah pernah jadi Ketua Muslimat NU 4 periode, Ketua Fraksi P3 di DPR, Ketua Komisi 8 DPR, Wakil Ketua DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana, Ketua Komisi 7 DPR, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR, Menteri Sosial, dan kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Saat memimpin Jatim, ia juga pernah meraih penghargaan sebagai gubernur terbaik pada acara Kadin Award. Sedangkan AHY, jangankan mau jadi menteri, jadi lurah saja belum pernah. Jadi daripada kader Partai Demokrat sibuk gak jelas ngurusin ketua umumnya itu, ada baiknya belajar legowo untuk menerima kenyataan bahwa AHY memang belum layak jadi cawapres. Bagaimana menurut Anda? Hal ini bikin Anies pusing 7 keliling, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Publik berharap pada pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang diikuti oleh lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres. Selain agar tidak terjadi polarisasi ekstrem, juga memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang sudah berhak memilih. Melihat dinamika politik yang terjadi, beberapa kemungkinan poros yang bisa terwujud adalah poros PDI Perjuangan, poros Partai Gerindra, poros Nasdem, dan poros Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Jika poros ini terus konsisten, maka akan ada 4 pasangan capres dan cawapres. Setidaknya kita bisa berharap pilpres nanti minimal diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres. Koalisi yang baru hanya isu gen rumor dan belum terwujud adalah poros Partai Nasdem yang konon katanya akan beranggotakan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Tetapi lama menjalin hubungan dan melakukan pendekatan, tetapi belum juga terjadi deklarasi resmi koalisi. Mereka masih terus berdiskusi alot dan susah menentukan titik temu. Beberapa minggu yang lalu Nasdem memberikan kejutan, menyatakan secara resmi mengusung Anies Baswedan jadi capres. Padahal Nasdem tidak bisa mengusung capres sendirian, membutuhkan koalisi dengan partai lain. Dengan deklarasi Nasdem akan usung Anies, Partai Demokrat dan PKS berlomba-lomba agar posisi cawapres berasal dari kader partainya masing-masing. Partai Demokrat sudah pasti mendorong sang ketua umum mereka sekaligus putra mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. PKS pun tidak mau kalah dengan mengajukan Ahmad Heriawan yang sebelumnya berencana mendorong Salim Assegaf. Ahmad Heriawan yang dikenal dengan Aher merupakan mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Manuver Partai Demokrat dan PKS ini membuat Anies Baswedan pusing 7 keliling. Apalagi setelah Anies bertemu dengan AHY, PKS pun tidak tinggal diam, langsung merencanakan pertemuan antara Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan. Maksudnya tentu saja mencari kecocokan di antara keduanya. Hal ini bisa membuat Anies pening bin mumet, karena AHY walaupun ketua umum Partai Demokrat, tetapi elektabilitas dan popularitasnya masih sangat rendah, hanya 2,2%. Apalagi Ahmad Heriawan yang disodorkan PKS tidak mempunyai elektabilitas karena tidak masuk radar kandidat cawapres lembaga survei. Anies Baswedan memang mempunyai elektabilitas tinggi, tapi untuk menghadapi Prabowo dan Ganjar dengan cawapres dengan elektabilitas rendah sangat berat. Anies harus mampu mencari cawapres kuat dengan elektabilitas tinggi dan mempunyai basis massa yang bisa diandalkan. Seperti halnya ketika Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin, tidak mempunyai elektabilitas tinggi tetapi mempunyai basis massa banyak, yakni basis massa NU. Anies harus mampu meyakinkan partai politik, calon pendukungnya, Nasdem, Demokrat, dan PKS agar mencari cawapres dari luar partai politik yang lebih mumpuni, supaya maju di pilpres lebih percaya diri dan lebih besar kemungkinan menangnya. Bagaimana menurut Anda?